siang, perkenalkan nama saya Jessica Karen Hapuk Amihing dari kelas 12 MPLB. Di video kali ini, saya akan menjelaskan petty cash dalam metode impress. Sebelum mulai, apa itu impress? Impress, jumlah kas kecil yang ditetapkan. Jika kas kecil berkurang karena dipakai pada saat pengisian kembali, jumlahnya selalu dikembalikan ke saldo semula. Pencatatan pengeluaran dilakukan saat pengisian kembali berdasarkan bukti-buktinya, dan metode ini lebih sering digunakan karena lebih mudah. Ini adalah contoh soalnya. Saya akan bacakan contoh soalnya terlebih dahulu. PT Mawar Melati menyelenggarakan kas kecil untuk pengeluaran yang nilainya kecil dengan metode dana tetap atau impress. Kas kecil dibentuk pada tanggal 1 Januari 2026. Berikut transaksi yang terhubungan dengan kas kecil selama periode bulan Januari 2026. 5 Januari 2026 dibeli supplies kantor secara tunai sebesar 300.000. Pada tanggal 7 Januari 2026 dibayar rekening listrik dan air sebesar 200.000. Tanggal 9 Januari dibayar biaya telegram sebesar 50.000. Pada tanggal 10 Januari pengisian kembali dana kas kecil. 12 Januari dibayar biaya pengobatan karyawan atau biaya rupa-rupa sebesar 85.000. Lalu tanggal 19 Januari dibeli supplies kantor secara tunai 150.000. Tanggal 21 dibayar biaya telepon sebesar 120.000. Tanggal 23 dibayar biaya angkut sebesar 175.000. Tanggal 27 dana kas kecil dikembalikan sebesar 200.000. Lalu yang terakhir tanggal 30 Januari 2026 dibayar biaya rupa-rupa sebesar 50.000. Catatannya yaitu besarnya uang yang diterima pada saat pembentukan dana kas kecil sebesar 2.500.000 pada tanggal 30 Januari 2026 merupakan akhir periode akuntansi PT Mawar Melati. Namun, pada tanggal tersebut tidak terjadi pengisian kembali dana kas kecil. Dan yang dimintanya, buatlah jurnal dan buku kas kecil untuk mencatat transaksi di atas. Dengan akun yang didebit, biaya listrik dan air, perawatan kantor, biaya telegram, dan serba-serbi. Baik, berikut adalah jurnalnya. Saya akan jelaskan apa isi dari jurnal ini. Yang pertama ada tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Baik, pada tanggal 1 Januari 2026 pembentukan kas kecil. Jadi, uang kas kecilnya bertambah, jadinya ada di debit sebesar 2.500.000. Lalu kas perusahaannya berkurang, yaitu ada di kredit sebesar 2.500.000. Lalu pada tanggal 5 Januari 2026, kenapa di keterangannya tidak di jurnal? Karena pada pengisian nanti kas kecil baru dicatat, karena dalam jurnal jika ada pengeluaran tidak dicatat. Pada tanggal 7 Januari dan 9 Januari juga sama, di keterangannya tidak di jurnal. Lalu pada tanggal 10 Januari di soalnya pengisian kembali dana kas kecil. Lalu diberi bukti atau diberi keterangan pengeluaran di tanggal yang sebelumnya, yaitu pada tanggal 5 Januari ada pembelian supplies kantor, lalu dicatat. Lalu tanggal 7 Januari pembayaran listrik dan air, lalu bayar biaya telegram, lalu langsung dipotong dari kas perusahaan sebesar
Berikutnya juga pada tanggal 12 Januari, yaitu dibayar biaya pengobatan karyawan atau biaya rupa-rupa. Dalam keterangannya juga ini tidak di jurnal, karena saat pengisian kembali baru dicatat. Pada tanggal 19 Januari juga tidak di jurnal, 21 Januari tidak di jurnal, lalu tanggal 23 Januari tidak di jurnal. Lalu pada tanggal 27 Januari, dana kas kecil dikembalikan sebesar 200.000. Kas perusahaannya masuk ke debit dan kas kecilnya berkurang di kredit sebesar 200.000. Dan yang terakhir, pada tanggal 30 Januari itu dibayar biaya rupa-rupa sebesar 50.000 dan dalam keterangan jurnalnya juga tidak di jurnal. Lalu pada tanggal 30 Januari merupakan akhir periode. Namun pada tanggal tersebut tidak terjadi pengisian dana kas kecil kembali. Maka debit dan kreditnya dijumlahkan dan harus sama jumlahnya. Lalu dimintanya juga membuat buku kas kecil. Dalam buku kas kecil ada tanggal, nomor bukti, keterangan, pengisian, pengeluaran, lalu akun yang didebit ada biaya listrik dan air, peralatan kantor, biaya telegram, dan serba-serbi. Lalu pada tanggal 1 Januari, keterangannya yaitu pembentukan kas kecil. Lalu itu dalam pengisian sebesar 2.500.000. Yang lalu tanggal 5 Januari dibeli supplies kantor, yaitu pengeluaran sebesar 300.000. Tanggal 7 Januari dibayar rekening listrik dan air, pengeluaran sebesar 200.000. Lalu tanggal 9 Januari biaya telegram, pengeluaran sebesar 50.000. Pada tanggal 10 Januari yaitu pengisian dana kas kecil kembali, yaitu pengisian sebesar 550.000. Tanggal 12 biaya rupa-rupa sebesar 85.000. Pada tanggal 9 Januari dibeli supplies kantor, yaitu pengeluaran sebesar 150.000. Tanggal 21 biaya telepon sebesar 120.000. Tanggal 23 di keterangannya yaitu biaya angkut, yaitu pengeluaran sebesar 175.000. Tanggal 27 yaitu pengembalian dana kas kecil, itu pengeluaran juga sebesar 200.000. Dan yang terakhir 30 Januari biaya rupa-rupa, pengeluaran sebesar 50.000. Lalu semuanya ditotalkan berdasarkan pengisian, pengeluaran, biaya listrik, peralatan kantor, biaya telegram, dan serba-serbi. Setelah ditotalkan, mencari saldo kas kecilnya, menentukan berapa saldo kas kecil, yaitu pengisian dikurang pengeluaran. Pengisiannya 3.050.000 lalu dikurang 1.330.000, totalnya 1.720.000.
Lalu mencari jumlahnya. Jumlah pengisian yaitu 3.050.000 dan pengeluarannya 3.050.000 juga. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga mengerti apa itu tentang metode Impress. Terima kasih.